Bagaimana cara kerja broker forex melempar posisi traders ke market? Broker adalah penyedia layanan jasa untuk menjembatanin klien seperti kita bertransaksi ke pasar. Kita analogikan sebagai berikut. Jika kita mengunjungi sebuah pasar tradisional, ada pedagang yang menjual berbagai macam-macam bahan makanan seperti daging, sayuran, ayam, ikan, dan banyak macam yang lainnya. Di pasar modal, ini sama halnya dengan berjualan berbagai macam jenis pilihan mata uang, komoditas, indeks, saham, dan lain-lain. Inilah yang disebut pasar modal, di mana ada penjual dan pembeli di berbagai macam pilihan jenis instrumen trading tersebut. Nah, yang menarik di pasar modal, kita tidak tahu kepada siapa kita membeli dan kepada siapa juga kita menjual. Inilah yang membedakan pasar modal dan pasar tradisional. Kalau di pasar tradisional, misalnya kita membeli sayur, teman-teman akan tahu penjualnya adalah orang itu, meskipun nggak tahu namanya, tapi tahu wajahnya. Tetapi, penjual sadar bahwa teman-teman adalah yang membeli sayurnya. Kenapa kalau di pasar modal nggak bisa saling tahu? Karena untuk melakukan penjualan dan pembelian, kita harus memakai jasa orang lain. Jasa tersebut yang dinamakan broker atau pialang. Untuk membeli dan menjual di pasar modal, kita harus menggunakan jasa broker. Kenapa? Alasannya simpel. Karena pada praktiknya, jual beli di pasar modal tidak sesimpel kita membeli sayuran di pasar tradisional. Tetapi di pasar modal ada pencatatan-pencatatan yang dilakukan oleh si broker ini. Apakah boleh, Bang, kita langsung terjun di pasar modal tanpa perantara? Ya, boleh-boleh aja, asalkan buat broker sendiri atau deal dengan broker tertentu untuk minta akses langsung ke LP. Biasanya butuh margin atau deposit yang lumayan. Jadi, menurut Bang Jai, jangan merepotkan diri sendiri. Sekarang kita paham, tidak harus datang ke perusahaan terkait. Atau misalnya beli USD kita harus datang ke bank-bank. Kita juga tahu ada pasar atau liquidity provider, LP yang kita sebut tadi. Tapi kita nggak bisa transaksi langsung di sana karena harus pakai jasa broker atau pialang ini. Sekarang pasti timbul pertanyaan nih, jadi broker itu kerjaannya ngapain sih? Nah, broker adalah yang menyediakan jasa untuk menjembatanin trader-trader seperti kita bertransaksi di pasar modal. Ngapain sih broker baik-baik ngurusin perintilan trader seperti kita yang open lot-nya 0,01 Bang? Ya kan nanti ujungnya kita bayar jasa di broker tersebut pada saat kita melakukan transaksi beli ataupun jual. Saat beli, kita dikenakan biaya charge atau komisi. Ini tergantung brokernya sih. Atau dari selisih jual beli harga pasar. Kita menyebutnya spread. Begitupun kita jual. Biasanya untuk broker lokal bervariatif antara $10 hingga $50 per satu lot. Untuk broker luar juga bervariatif, ada yang free komisi atau dikenakan biaya cas. Kalau untuk cas biasanya mulai dari $3 per lot. Ngomong-ngomong cukup adil kan? Kita mau beli diperantarai broker, kita mau jual pun diperantarai broker tersebut. Ketimbang kita kerepotan sendiri buka broker sendiri. Hehe. Terakhir, bagaimana cara kita menyuruh broker untuk melakukan posisi beli atau jual? Rata-rata broker tersebut mempunyai aplikasi yang bisa dibuka melalui handphone maupun komputer. Transaksinya online kok, nggak jauh beda ketika teman-teman melakukan jual atau beli
melalui internet di zaman sekarang. Yang terpenting adalah buka akun trading terlebih dahulu. Baru teman-teman bisa mempelajari setiap detailnya melalui akun demo tersebut. Jangan buru-buru deposit. Kalau sekedar belajar, lebih baik gunakan akun demo terlebih dahulu. Intinya, kalau teman-teman pernah melakukan perdagangan di dunia nyata, seperti jual beli motor, mobil, jadi reseller, atau bahkan jadi pebisnis, apalagi berbasis aplikasi yang saya yakin teman-teman gak akan begitu kesulitan melakukan trading online melalui aplikasi. Untuk membuka akun trading, prosesnya hampir mirip seperti halnya teman-teman membuka akun di bank. Biasanya setelah berhasil mengisi data, upload KTP, SIM, atau data yang lainnya. Tergantung kebijakan masing-masing broker. Biasanya tim support broker tersebut akan menghubungi teman-teman untuk membantu jika ada kendala terkait kelengkapan data atau kendala terkait deposit maupun withdrawal atau kendala-kendala lainnya. Bang, saya masih di bawah 17 tahun, tapi saya pengen belajar trading. Teman-teman boleh-boleh aja sih, asal memakai data orang tua dan mendapatkan persetujuan dari orang tua. Balik lagi, syarat-syarat tadi yang pertama yaitu punya KTP. Yang kedua, SIM atau NPWP sebagai dokumen pendukung. Yang ketiga, punya rekening bank. Kalau bisa yang internet banking, ada tokennya. Udah, itu aja. Terus kan broker ada banyak. Ada yang dari Indonesia, ada yang juga dari luar negeri. Nah, yang membedakan adalah dari yang pertama yaitu dari fee jual beli atau spread. Ada yang murah, ada yang relatif mahal. Yang kedua yaitu ada aplikasi. Ada yang pakai MetaTrader 4, ada yang pakai MetaTrader 5, dan ada yang pakai aplikasi tambahan sendiri. Yang ketiga minimal deposit, ada yang 100 USD, ada yang 500 USD, bahkan ada yang 25.000 USD. Terus kalau deposit 100 itu nggak hilang ya bang? Ya itulah akun trading teman-teman untuk bertransaksi di pasar modal melalui jasa broker. Terus kalau rugi nanti depositnya dibalikin bang? Ya enggak lah. Maka dari itu pelajari trading di pasar modal dengan baik. Usahakan jangan pernah gambling atau untung-untungan setiap membuka posisi. Untuk itu Bang Jay saranin buatlah akun demo terlebih dahulu dan pelajarin secara detail. Atau investasilah dari leher ke atas dengan membeli buku atau mengikuti seminar atau webinar yang diadakan oleh broker-broker itu tadi. Udahan dulu ya, semoga video ilustrasi ini bisa sedikit banyaknya memberi wawasan seputar pasar modal di dunia trading online. Jangan lupa like jika suka video ini dan subscribe jika ingin melihat video-video selanjutnya. Saya Bang Jay, CEO dari Jalan Traders.